Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam ibadah pada pagi hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Mari ibadah pada pagi hari ini kita awali dengan memuji nama Tuhan. Seluruh dunia, hei nyanyikanlah. Mari para kekasih Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dan kita masuk dalam saat teduh. Bersama kami mengaku bahwa pokok pertolongan kami adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang setia merawat dan melawat semua ciptaannya dengan kasih yang tak berkesudahan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umatnya yang beribadah di saat ini. Amin. Bagian firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing bagi kita di hari ini. Demikian sabda Tuhan. Inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Kita merespon dengan pujian, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, disilakan duduk. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Para kekasih Tuhan, berdasarkan firman Tuhan atau perintah Tuhan ini, kita menyadari bahwa sepanjang hidup kita tentunya belum optimal untuk kita melakukan kasih sebagaimana yang Tuhan harapkan. Oleh karena itu, di kesempatan ini baiklah kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan.
Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu ya Allah. Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kasih yang tanpa batas, dan kasih yang tak berkesudahan. Apa dan siapapun kami, tidak peduli, Tuhan melakukan dan terus melakukan bagi kami. Tuhan mengutus kami untuk juga memperlakukan kasih yang sama, sekalipun dalam keterbatasan. Kami berlakukan untuk kehidupan bersama kami. Namun ketika kami merenungkan perjalanan kehidupan kami, di satu sisi kasih itu melimpah dalam hidup kami dalam berbagai hal. Namun di sisi lain kami tidak mampu untuk menyalurkan cinta kasih Allah itu kepada sesama sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami gagal mengasihi sesama kami gagal mengasihi keluarga, kami gagal mengasihi suami, kami gagal mengasihi istri, kami gagal mengasihi anak-anak, dan juga kami gagal mengasihi orang tua. Kami gagal mengasihi Tuhan ketika kami diutus untuk melakukan kasih-Mu dalam peran dan tanggung jawab nyata kami. Terhadap semua itu Tuhan, kami datang dan mengakui, menyesali semua kegagalan kami untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Kami mohon Tuhan berkenan mengampuni kami, lalu biarlah kasih sejati-Mu Tuhan taruhkan di dalam hati kami, serta mampukan kami dengan roh dan hikmat-Mu, agar kami mampu mewujudkan kasih Tuhan di dalam kehidupan bersama di hari-hari yang akan datang. Demi Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit, kami percaya kami akan dikuatkan untuk mewujudkan kasih-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengundang bersama untuk bangkit berdiri sebagaimana kita menerima kasih sejati dari Allah, dan Ia telah mengampuni kegagalan kita, dan kini Ia meminta kita lewat firman-Nya untuk terus mengasihi Dia tanpa batas. Beginilah sabda Tuhan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Amin. Mari kita merespon akan berita sukacita berupa pengampunan dengan NKB 73 bait yang pertama dan kedua. Ku berteduh
kasih Tuhan, disilakan duduk. Baiklah, kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan yang diawali oleh doa dan pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar di dalam renungan peribadatan kita pada pagi hari ini dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama kita satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami hari ini, di mana hari demi hari Engkau yang senantiasa memelihara akan hidup kami di dalam anugerah-Mu, sehingga apabila saat ini kami dapat beribadah kepadamu, itu juga adalah karena kasih setia dan rahmat-Mu bagi diri kami. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau yang sudah memerintahkan kepada kami untuk senantiasa belajar dan memeriksa kitab suci-Mu, karena dari dalamnya kami dapat mengetahui akan jalan keselamatan dan hidup yang kekal. Oleh karenanya Tuhan, kiranya Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, untuk kami dapat mengerti akan arti firman-Mu. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk dapat menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari. Bapak Pendeta Musa Samuel Hurulean, sebagai saluran berkat akan pengajaran firman-Mu, Engkau kuasai dengan Roh Kudus-Mu sesempurnanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan menghidupi firman-Mu. Kami berdoa dan memuliakan diri-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17, demikian sabda firman-Nya. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba itu tahu, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin.
Begitulah sabda Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Tentunya kita yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap saat. Amin. Kidung Jemaat 57 bait yang pertama dan kedua. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita dikaruniakan kekuatan baru di hari baru, dan juga kita dipanggil Tuhan untuk bersama memuliakannya di hari yang kudus, di hari Minggu ini. Tapi juga kita diminta untuk bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan, tentunya berdasar pada bacaan kita tadi, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17, dengan judul mengasihi seperti Allah mengasihi. Seperti tadi diberi tanda kutip ya Bapak Ibu, artinya kita selalu tidak sempurna untuk mengasihi seperti Allah. Inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kekasih Tuhan, kata cinta dan kasih ini memiliki pengertian yang hampir sama, bahkan boleh dikatakan sama. Hanya saja manusia cenderung untuk memaknai kata cinta itu dalam pengertian, kalau kata Yunaninya eros, cinta yang lebih ditekankan pada hal gairah dan hawa nafsu, sehingga cinta itu terkesan sempit maknanya. Padahal cinta juga mempunyai makna lain, seperti cinta agape, juga dari kata Yunani. Cinta agape itu cinta yang menggambarkan kasih Allah kepada manusia. Saudara kekasih Tuhan, cinta dalam pengertian agape inilah yang ditekankan di dalam perenungan kita di pagi hari ini. Walaupun kita bersama-sama akui bahwa cinta agape ini hanya bisa dilakukan oleh Allah kepada manusia, tetapi Allah pun meminta di tengah-tengah keterbatasan sebagai manusia supaya kita pun bisa melakukan makna cinta agape itu dalam kehidupan bersama. Asalkan, atau ada syaratnya,
tinggallah di dalam cinta atau kasih Allah. Itu Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-10. Memang dalam mewujudkan cinta atau kasih Allah itu tentunya kita melakukannya tidak sempurna atau tidak optimal. Tetapi Allah meminta kita melakukan dengan pertimbangan kita harus memberikan diri kita dikuasai oleh cinta atau kasih Allah. Sebab kita percaya jika kasih Allah sudah menguasai hidup kita, menguasai hati kita, maka kita akan melakukan sekalipun dalam keterbatasan sebagai manusia. Para kekasih Tuhan, Anthony de Mello, seorang teolog, di dalam bukunya Dipanggil untuk Mencinta, dia mencoba menjelaskan cinta atau kasih Allah yang harus dilakukan, dipergumulkan dan dilakukan oleh manusia. Dia mengatakan ada 4 sifat atau ciri dari kasih Allah. Yang pertama, cinta atau kasih yang tidak membedakan. Dia mengilustrasikan bunga mawar tidak pernah menghentikan bau harumnya ketika orang jahat mendekat, atau kemudian dia menebarkan bau harumnya ketika orang baik datang. Baik orang jahat maupun orang baik memiliki kesempatan untuk menikmati bau harumnya bunga mawar. Bahkan semua orang, semua jenjang usia, semua status manusia punya hak untuk menikmati harumnya bunga mawar. Artinya bahwa kita dipanggil untuk mewujudkan cinta atau kasih Allah kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Sayangnya kelemahan terbesar manusia itu sering atau cenderung membeda-bedakan. Misalnya saja kita lebih cenderung mengasihi orang yang kita kenal, sahabat, orang dekat dibanding dengan orang asing atau orang yang menyakiti kita. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita sesungguhnya sedang membatasi kasih Allah kepada orang atau pihak-pihak tertentu saja. Padahal kasih yang kita miliki itu bukan milik kita, tetapi kasih Allah yang dititipkan kepada kita untuk kita melanjutkannya kepada semua orang tanpa kecuali. Memang Bapak Ibu bukan mudah, tidak mudah kita memberlakukan kasih itu tanpa syarat. Namun sebetulnya bisa kita lakukan dengan catatan. Berhentilah melihat siapa yang kita mau kasihi, berhentilah melihat kebaikan atau kejelekannya, tetapi pandanglah mereka sebagai orang-orang yang membutuhkan cinta dan kasih Allah. Catatan kedua, kasih Allah itu cuma-cuma, tanpa pamrih. Bapak Ibu pernah mendengar bahwa ada pohon besar yang meminta uang berupa upah setelah orang berlindung di bawahnya dari terik matahari? Tidak pernah ada. Seperti itulah kita diutus, para anak-anak diutus untuk mewujudkan misi cinta dan kasih Allah kepada dunia. Memang kita akui bahwa di dalam memberlakukan kasih dan cinta kepada dunia sering ada pamrih, dan justru pamrih itu adalah salah satu kendala manakala kita memberlakukan cinta Allah kepada sesama. Malah tanpa kita sadari, motif pamrih ini dapat meracuni atau merusakkan ketulusan manusia
untuk memberlakukan kasih atau cinta Allah kepada dunia. Katakan saja, rata-rata orang berbuat baik dengan dua motif. Motif yang pertama, sebagai tanda balas orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Dan motif yang kedua, kita berbuat baik sebagai tanda kutip untuk tabungan. Hari esok bisa orang berbuat baik kepada kita, atau minimal berbuat baik kepada anak cucu kita. Kalau mengasihi atau mencinta dengan motivasi yang seperti ini, maka tentu kita tidak optimal di dalam mewujudkan kasih atau cinta Allah. Mengapa? Karena kalau orang berbuat baik dengan level 10, nanti kita membalasnya dengan level 10. Dan kalau kita punya inisiatif untuk mengasihi orang lebih dulu, ya kita melakukannya ya seberapa bisa kita lakukan, tidak dengan optimal atau tidak dengan cinta yang Allah ingin kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan kecenderungan seperti ini? Kita diminta untuk stop berharap akan balasan kasih atau perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain. Berhenti mengharapkan adanya balasan atas sesuatu kebaikan yang pernah kita lakukan. Hanya dengan cara itulah kita mampu mewujudkan kasih Allah dengan tulus kepada sesama. Catatan yang ketiga, dalam ketidaksadaran. Bapak Ibu kalau memperhatikan ketika kita di kamar dan kita menyalakan lampu listrik, itu dia terang. Cahaya yang dipancarkan oleh bola lampu itu akan tetap menyala baik kita di kamar atau di luar kamar. Di dalam ruang pertemuan itu, sekali semua yang rapat itu sudah pulang, tapi lampu itu akan tetap menyala. Dia tidak melihat nyalanya itu berguna atau tidak, dimanfaatkan oleh tidak oleh manusia. Dia tetap menyala. Pengikut Kristus diminta untuk dalam tanda kutip seperti cahaya, seperti bola lampu yang menebarkan cahaya. Teruslah bercahaya, teruslah menebarkan kasih Tuhan, teruslah menebarkan kebaikan Tuhan. Tidak peduli orang itu baik atau tidak baik, meremehkan atau tidak, teruskanlah, tebarkanlah. Seolah-olah kita tidak paham tentang respon yang beragam-ragam. Biarkan saja, kita hanya diminta untuk menebarkan kasih Allah kepada sesama. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa meneruskan kasih Allah itu dengan hati yang tulus. Catatan keempat, kasih atau cinta Allah itu bebas. Cinta atau kasih Allah itu tidak boleh dikekang oleh siapapun. Siapapun tidak berhak untuk menahan cinta Allah itu, dan juga cinta itu ditujukan kepada siapapun. Orang tidak akan membatasi kasih dan cinta Allah kepada kelompok manusia tertentu saja. Dia bebas mengenai siapa saja. Dan Tuhan meminta kita pun, siapapun kita harus melakukannya. Ada seorang ibu yang mengurung niatnya untuk membantu seorang anak yatim, gara-gara ibu itu ketahuan bahwa ayah si anak itu adalah orang yang pernah menyakiti dia di masa lalu. Awalnya pingin membantu, karena kemudian tahu ayah si anak itu pernah menyakitinya di masa lalu, dia menghentikan niatnya untuk membantu. Kekasih Tuhan, cinta yang semacam ini adalah cinta yang tidak bebas, karena si ibu tadi mengekang dan mengendalikan
cinta Allah. Padahal tidak boleh. Kasih Allah itu bebas, alamatnya kepada semua orang tanpa kecuali. Kita semua, siapapun kita diminta untuk meneruskan kasih Allah itu tanpa peduli kepada konsekuensinya. Pertanyaannya, mengapa kita tidak takut terhadap konsekuensinya? Karena Allah sang sumber kasih sudah memperhitungkan secara cermat dan penuh hikmat apa yang nantinya terjadi pada setiap orang. Tuhan Yesus datang untuk mewujudkan cinta kasih Allah. Dia datang untuk menjelaskan kasih Allah. Sekalipun dunia menentang dan bahkan membunuhnya, justru pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus itu semakin menjelaskan, semakin membuktikan ketulusan cinta Allah kepada dunia. Tuhan Yesus meminta kita, saya dan Bapak Ibu, untuk juga, kalaupun konsekuensi yang seberat apapun menimpa kita, berarti kita sedang membuktikan ketulusan cinta Allah itu kepada sesama. Kekasih Tuhan, mengasihi sama seperti Allah mengasihi bukan hal yang mudah. Karena harus mengasihi atau mencinta tanpa membedakan, harus mengasihi tanpa pamrih, harus mengasihi tanpa peduli respon baik atau tidak baik, harus mengasihi dengan kasih Allah yang bebas. Niat-niat di atas atau nilai-nilai di atas ini semakin menegaskan bahwa ketika cinta atau kasih Allah disampaikan kepada sesama, maka hendaklah kita mampu memisahkan antara kasih Allah itu dengan motivasi diri kita yang kadang menghitung untung rugi. Bebaskanlah motivasi itu, lupakanlah motivasi itu, lalu teruskanlah cinta Allah itu kepada sesama tanpa syarat. Hari ini akan dilantik ketiga hamba Tuhan yang berperan sebagai Kepala SD YBK Bulusari, Kepala BLK Pare, dan Kepala BLK Sidorejo. Ketiga hamba pilihan Tuhan ini akan mewujudkan kasih Allah yang mutlak melalui perannya kepada sesama. Yakinlah bahwa peran yang dipercayakan sekarang adalah media untuk mewujudkan kasih Allah kepada orang banyak. Sekali lagi, hanya media. Kepala sekolah adalah media, kepala BLK adalah media untuk mewujudkan kasih Allah kepada kepentingan orang banyak. Jangan kita bertanya apa resikonya, jangan kita bertanya apa yang kita peroleh. Sebab bagi para hamba-hamba Tuhan yang siap melayaninya dalam bidang dan perannya, Dia sang sumber kasih sudah memperhitungkan secara cermat apa yang menjadi bahagianya. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita bersama masuk dalam saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Mari kita masuk dalam saat teduh.
saat teduh kita akhiri. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebagaimana yang sudah kami singgung di atas tadi, bahwa di hari ini akan diadakan pelantikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara kami, yaitu Kepala Sekolah SD BPK Bulusari, Kepala BLK Pare, dan Kepala BLK Sidorejo. Ini pelantikan ini kami serahkan kepada Pak Hari, wakil dari pengurus BPK Pusat, yang akan memberikan pelantikan. Tuhan memberkati. Shalom. Sangat bersyukur dan bersukacita hari ini kita mendengarkan renungan yang luar biasa yang menjadi basic kehidupan umat Kristen tentang kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita akan melaksanakan pelantikan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars JBPK. Dipersilakan. Dalam bahtera YBPK, sehati sepikir sejiwa, Tuhan yang menjadi nakodanya, tuntutlah ilmu sepanjang masa. Janganlah gentar, tetaplah tegar, tekunlah berdoa dan belajar, bagai lilin yang bersinar, bagai bunga yang tetap mekar. Dalam bahtera YBPK, tekad kita maju bersama, tanpa menyerah dan putus asa, gapai cita masa depan bangsa. Di dalam iman ada pengharapan, jadi anak cintakan Tuhan, bagai garam yang berkenan, hidup kasih jadi pedoman. Kembangkanlah bakat dan minat, satukan niat dan semangat, agar hidup jadi bermanfaat, pasti akan mendatangkan berkat. Puji namanya Tuhan beserta, sukacita senantiasa, atasi semua kendala, bersyukur dalam suka duka. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kami akan mengundang 3 Bapak. Yang pertama adalah Bapak Priyo Sutanto SPD dari Tarokan Bulusari. Adakah? Oh, tidak hadir. Sekali lagi kami undang Bapak Priyo Sutanto SPD. Tidak hadir.
Yang kedua, Bapak Cahyo Hadiwijoyo SPD. Yang ketiga, Bapak Dr. Andes Yudanto Takari Atmojo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam percakapan kami dengan kedua bapak ini telah mempersiapkan diri untuk menjadi kepala BLK. YBPK GKJW memiliki 12 kelompok bermain, 36 TK, 15 SD, 15 SMP, 4 SMK, saya ulang, 2 SMK dan 4 SMA. Ketika kami mendengar bahwa YBPK cabang Pari dan YBPK cabang Sidorejo mendapatkan anugerah yakni berdirinya BLK, kami segenap YBPK sangat bergembira dan menyambut dengan sukacita. Di dalam pertemuan kami dengan pengurus YBPK Pusat, maka pada hari ini kami akan melantik. Untuk itu, sebelum kami akan melantik kedua Bapak Cahyo Hadiwijoyo SPD dan Bapak Dr. Andes Yudanto Takari Atmojo, kami akan menyampaikan pertanyaan kepada kedua beliau. Percayalah bahwa jawaban yang akan disampaikan oleh kedua bapak, selain disaksikan dan didengar oleh jemaat, juga didengar oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita akan mendengar jawaban dari kedua bapak ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa saudara telah dipilih oleh Tuhan Yesus melalui jemaatnya? Apakah bapak percaya? Apakah saudara berjanji untuk bekerja sama dengan pihak gereja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, YBPK Pusat, dan stakeholder yang lain? Apakah bapak berjanji? Apakah saudara berjanji untuk menaati ADART, peraturan kepegawaian, dan peraturan lain yang telah ditetapkan baik oleh YBPK cabang maupun YBPK pusat? Apakah bapak berjanji? Tiba waktunya kami akan menyampaikan pertanyaan kepada seluruh warga jemaat. Apakah warga jemaat bersedia mendukung program, baik itu program YBPK cabang maupun program BLK yang baru akan dirintis? Apakah Bapak Ibu warga jemaat bersedia mendukung? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kami diutus oleh Majelis Agung melalui YBPK Pusat hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus melantik Bapak Priyo Sutanto, saya ulang, Bapak Cahyo Hadiwijoyo SPD menjadi Kepala BLK Pari dan Bapak Dr. Andes Yudanto Takari Atmojo menjadi Kepala YBPK Sidorejo. Kiranya Tuhan memberkati. Sebelum melangkah untuk melakukan tugas, kita akan bersama mendengar sekaligus membaca kebenaran firman Tuhan dari kiriman surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita akan mendengar surat keputusan akan dibaca oleh Bapak Sugeng Armati. Keputusan
pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen, Gereja Kristen Jawi Wetan, YPPK GKJ Pusat, nomor 078-P-Skep-5 membaca surat pengurus YPPK GKJ Cabang Pare nomor 010-YPPK Cap BLSR-LPS-LNT-5 beserta lampirannya tentang usul pelantikan dalam jabatan sebagai Kepala BLK Kristen YPPK Cabang Pare, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, untuk kepentingan dinas di lingkungan YPPK GKJW, mengangkat nama Cahyo Hadi Wijoyo SPD dalam jabatan sebagai Kepala BLK Kristen YPPK Cabang Pare dan diberikan gaji atau tunjangan menurut peraturan gaji yang berlaku di YPPK Cabang Pare. Kedua, mencabut semua keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan 8 Mei 2025. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan pengurus Yayasan Badan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Jawi Wetan YPPK GKJ Pusat nomor 079-P-Skep-5 membaca surat pengurus YPPK GKJW Cabang Sidoarjo nomor 157-YPPK Cap SDRJ-LPS-LNT-5 beserta lampirannya tentang usul pelantikan dalam jabatan sebagai Kepala BLK Kristen YPPK Cabang Sidoarjo, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, untuk kepentingan dinas di lingkungan YPPK GKJW, mengangkat nama Dr. Andes Yudanto Takari Atmojo dalam jabatan sebagai Kepala BLK Kristen YPPK Cabang Sidoarjo dan diberikan gaji atau tunjangan menurut peraturan gaji yang berlaku di YPPK Cabang Sidoarjo. Kedua, mencabut semua keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan 8 Mei 2025. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 9 Mei 2021 atas nama pengurus YPPK GKJW Pusat, Ketua Sugeng Armadi, Sekretaris Hari Sujalmo ditandatangani. Terima kasih. Tiba waktunya diundang seluruh jemaat untuk berdiri. Kita akan mendoakan dan memberkati. Dimohon Bapak Pendeta.
Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menerima kasih sejati dari Allah. Dan Allah pun memutuskan untuk mewujudkan kasih itu dalam kehidupan, dalam tampilan dan setiap peran masing-masing. Kepada kedua saudara kami kekasih, Bapak Cahyo dan Bapak Yudarto, Tuhan memanggil untuk melakukan peran di tengah-tengah lingkup pelayanannya sebagai kepala BLK yang akan memulai tugasnya sejak hari ini. Kami sadari bahwa sebagai manusia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu kami memohon dengan penuh kerendahan hati, kuasa Allah, hikmat Allah, Roh Kudus Allah menyertai kedua kekasih, kedua hamba Tuhan ini, sehingga di dalam melakukan perannya, biarlah mereka hanya berharap kepada Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga dimampukan untuk meneruskan kasih Tuhan itu dalam wujud peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan oleh karena itu, izinkanlah kami untuk bersama-sama memohon berkat bagi kedua saudara kami. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kasih sejati, Roh Kudus sumber hikmat, kekuatan dan pertolongan, senantiasa membersamai setiap gerak langkah dan pekerjaan dari kedua hamba Tuhan kekasih di dalam lingkup dan peran masing-masing sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Cuma sekarang itu. Baik Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita bersama-sama akan mempersiapkan hati kita dan kita akan menghaturkan persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama. Penghaturan persembahan ini akan dipimpin oleh rekan anggota Majelis Jemaat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah begitu sangat mulia. Allah mengasihi kita dan senantiasa memberkati di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hari ini adalah hari yang indah dan kesempatan kita bersama untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dengan kita menghaturkan persembahan, kita lakukan dengan keikhlasan, kerelaan, dan dengan penuh sukacita. Biarlah itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Ungkapan syukur ini akan kita landasi di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat yang keempat sampai dengan 6, demikian firman Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita yang sudah terkumpul. Dengan kita bersama-sama akan memuji dan memuliakan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 264 bait yang pertama dan yang ketiga. Apalah
arti ibadahmu. Mari bersama kita berdoa. Dengan bahagia dan penuh sukacita kami merasakan kehadiran Tuhan, kehadiran yang menyemangati, kehadiran yang memampukan kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu di hari ini. Kami juga menghayati akan kehadiran Tuhan berupa sabda yang mengajarkan kami untuk mewujudkan kasih Allah dengan ketulusan hati. Apapun konsekuensinya, Tuhan sudah memperhitungkannya bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi. Terima kasih Bapa di surga, juga di hari ini kami mengucap syukur oleh karena kemurahan karya Tuhan. Bapak berkenan menuntun para hamba-hamba-Mu dari YBPK Pusat yang boleh melantik kedua hamba kekasih Bapak Cahyo dan Bapak Yudarto untuk menjadi kepala BLK di unit pelayanan masing-masing di Pare dan di Sidorejo. Tuhan Yesus menolong mereka, dan biarlah kuasa dan semangat dari Tuhan selalu menyertai panggilan dan karya yang sedang menanti. Kami mengucap syukur, kasih Tuhan selalu setia bersama dengan kehidupan kami, dan biarlah juga setia bersama dengan para kekasih-kekasih Tuhan dari pengurus pusat YBPK,
pada saat kembali nanti Tuhan menolong dan memberkati. Kasih Tuhan yang sama pun telah menyata dalam kehidupan seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Pare. Kami mengucap syukur kasih Tuhan itu setia dan selalu nyata, menolong, menopang, menguatkan, menghibur setiap pribadi keluarga dalam konteks kehidupan keseharian. Kami tetap memohon agar kasih itu menjadi milik setiap kami, sehingga kami pun dimampukan agar pada gilirannya kami mampu menebarkan kasih itu dalam kehidupan bersama, di dalam tanggung jawab dan peran di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Biarlah kasih yang sama membersamai kami sebagai warga jemaat, kasih yang sama menopang kami sebagai para pelayan-pelayan Tuhan di lingkup jemaat Pare. Terima kasih, kami percaya bahwa kasih yang sama pun menuntun setiap kami yang beribadah di saat ini. Kasih yang sama memberkati saudara-saudara kami yang sudah terlibat di dalam mendukung liturgi ibadah di hari ini. Kami juga yakin bahwa kasih yang sama menuntun dan memberkati pemerintah kami. Tolong Tuhan supaya kekuatan kasih itu memampukan menyatakan hikmat Allah kepada pemerintah kami dengan seluruh komponen masyarakat ini, sehingga oleh kekuatan kasih itulah masing-masing kami menjawab peran-peran kami dengan tulus dan takut akan Tuhan. Kasih yang sama pun akan memberkati seluruh eksistensi kami sebagai masyarakat dan bangsa yang mungkin saat ini berada dalam kondisi keprihatinan akibat adanya COVID-19 ataupun keprihatinan karena berbagai bencana alam. Kami yakin kasih Tuhan itu tidak saja menghibur kami, tapi kasih Tuhan memampukan kami mengasihi, kasih Tuhan memampukan kami untuk berani melangkah dengan langkah-langkah yang pasti untuk melakukan apa yang harus kami lakukan, dan juga berani untuk menghadapi setiap situasi kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, kasih-Mu meliputi dan menyelimuti kehidupan kami, kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih oleh panggilan kasih-Mu di hari ini, kami bersama-sama menghaturkan ungkapan sukacita dan syukur kami. Berkenan Tuhan menerima, memberkati, dan biarlah itu menjadi alat di dalam tangan kasih Tuhan untuk pelayanan cinta Tuhan kepada kami di lingkup jemaat, bahkan kepada dunia. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa dengan kekuatan kasih itu juga kami akan memasuki, melangkah, menjalani hari-hari kehidupan dengan berbagai pergumulan yang sedang menanti. Kami berserah kepada kekuatan kasih itu untuk menolong dan menopang kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Kasih Sejati, yang mengajar kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama dalam pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke
cobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Para kekasih Tuhan, sebelum kita memohon berkat dari Tuhan, kita bersama kami memberikan kesempatan kepada pengurus IBPK Pusat untuk menyampaikan sedikit sambutan terkait dengan pelantikan di hari ini. Kepada Pak Hari, disilakan. Shalom. Terima kasih Pak Pendeta yang telah beri kesempatan kepada kami. Ya, yang pertama kami mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih serta ucapan selamat kepada Bapak Cahyo dan kepada Bapak Yudanto. Sebetulnya hari ini ada 3, yang sekarang tidak hadir adalah Bapak Priyo, kepala atau calon kepala SD Bulusari. Tapi tidak ada masalah, nanti kita akan mencari solusi. Yang kedua, sekali lagi karena BLK ini adalah hal yang baru di dalam kehidupan YBPK. Kami masuk di dalam YBPK mulai tahun 2004 sampai dengan saat ini. Ini satu hadiah dari Tuhan melalui perjuangan keras dari pengurus YBPK cabang, baik itu di Pari maupun di Sidoarjo. Oleh karena itu kami mohon dukungan doa dan juga dukungan partisipasi, sehingga pendidikan yang sekarang dilakukan bukan hanya pendidikan formal tapi juga pendidikan non formal ini dapat berlangsung dengan baik. Tadi malam saya sempat berbincang cukup panjang dengan Bapak Yoyo atau Bapak Cahyo, mendapatkan banyak informasi. Salah satunya adalah tentang honorarium guru. Saya bertanya, ternyata SMK yang cukup terkenal, saya menyampaikan cukup terkenal, karena SMK Pari ini adalah SMK unggulan untuk YBPK. Itu gajinya rata-rata sekitar 300 sampai 400 ribu satu bulan. Kalau itu dibagi 25 hari kerja, bahkan itu bekerjanya kadang-kadang full time sampai sore hari, silahkan dibagi dan berapa dalam satu hari. Itu pengabdian yang luar biasa. Itu adalah kasih yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta. Itu karena cinta. Kami yang datang dari Kota Malang, yang kadang-kadang harus datang ke Bujarjo, yang saat ini datang ke Pari ini, karena ada cinta, ada ikatan cinta. Sehingga kalimatnya, engkau jauh di mata, tapi dekat di doa, aku merindukanmu. Bersama-sama, 2, 3. Kau jauh. Iya, kiranya anak-anak juga akan selalu rindu sekolah, baik itu online maupun offline. Bapak Ibu juga rindu. Kami tutup, Bapak Ibu kami doakan seger waras selamat, panjang umur, akeh rezekine, akeh persembahane. Santen toya klopo cekap semanten piatur kula, tuku kecap nang lalun samun cekap matur nuwun, Gusti berkahi. Ya, baik. Kalau tidak begini bukan Pak Hari Sujalmo. Iya. Baik,
Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama berdiri. Jangan lupa bahwa kita ada di dunia karena kasih, kita bersekutu karena cinta, dan kita pun juga diutus demi cinta Tuhan kepada sesama. Baik, di penghujung ibadah ini kita bersama memuliakan Tuhan dengan NKB 211, bait yang kedua dan ketiga. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lembumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasihmu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerimu dari Tuhan Yesus dan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasihmu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Arahkanlah hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera selamanya. Amin.